Selamat pagi anak-anak P5. Berjumpa kembali bersama Miss Elsinta. Apa kabar anak-anak semuanya? Miss Sinta percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Anak-anak hebat, hari ini Miss Sinta akan mengajarkan kalian di mata pelajaran PLBJ. Kita akan belajar di bab yang ke-15 dengan judul Ragam Motif Batik Betawi. Selamat mengikuti anak-anak semuanya. Anak-anak, tanggal 2 Oktober tahun 2009 adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena pada saat itu UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi yang berasal dari Indonesia. Lalu, anak-anak hebat, yang berikutnya, batik Betawi sering digunakan dalam acara tradisional dan upacara adat Betawi seperti pada saat pernikahan, pentas seni khas Betawi, dan lain-lainnya. Keunikan ragam motif khas batik Betawi adalah pada latar belakang pemilihan motif. Makna yang terkandung dalam setiap motif serta mengangkat fenomena yang sedang ada pada masa batik diciptakan. Lalu yang berikut ini adalah motif batik Betawi. Anak-anak bisa perhatikan, ada motif Salakanegara, ada motif Rasa Mala, motif Tumpal, motif Ciliwung, motif Nusa Kelapa, motif Bunga Tapak Dara, motif ondel-ondel, dan masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anak hebat, yang pertama kita akan membahas tentang motif batik Salakanegara. Motif batik Salakanegara adalah motif yang mengangkat tema kerajaan pertama di tanah Betawi yang didirikan oleh Aki Tirem pada tahun 130 Masehi. Nama Salakanegara sendiri berhubungan dengan kepercayaan warga saat itu yang menganggap bahwa Gunung Salak memiliki sebuah kekuatan yang besar. Lalu yang kedua, yaitu yang ingin kita pelajari adalah motif loreng ondel-ondel. Motif loreng ondel-ondel diciptakan untuk mengangkat figur boneka ondel-ondel yang digunakan untuk menjauhkan sifat buruk, untuk mendapatkan kehidupan yang tentram dan jauh dari bencana. Motif ini mengandung harapan agar setiap pemakainya mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta jauh dari bencana. Biasanya, jenis batik Betawi bermotif ini digunakan pada acara besar adat Betawi. Lalu yang berikutnya adalah motif Nusa Kelapa. Motif Nusa Kelapa terinspirasi dari peta Sela yang dibuat pada tahun 1482 sampai 1521 ketika pemerintahan Prabu Siliwangi. Dari peta itulah ditemukan nama asli Jakarta, yaitu Nusa Kelapa, kemudian berubah menjadi Sunda Kelapa, lalu berubah menjadi Jayakarta hingga Batavia, dan akhirnya sekarang menjadi Jakarta. Anak-anak, motif Nusa Kelapa menggambarkan situasi Jakarta lama di mana pada saat itu Jakarta merupakan daerah yang asri, banyak pepohonan, gunung, dan sawah yang sejuk dan segar sebelum berubah menjadi kota yang padat penduduk dan bangunannya. Lalu yang berikutnya kita akan belajar tentang motif Rasa Mala. Nama motif Rasa Mala terinspirasi dari pohon Rasa Mala. Masyarakat Betawi pada zaman dulu mempercayai bahwa Rasa Mala merupakan pohon sakral yang dapat memberikan perlindungan. Motif Rasa Mala menggambarkan kejadian saat Belanda pertama kali masuk ke wilayah Batavia,
tepatnya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa pada kala itu masih ditumbuhi dengan pohon asamala yang begitu lebat dengan bau yang menyengat seperti kemenyan. Lalu yang berikutnya, nilai luhur yang terkandung dalam motif batik Betawi. Yang pertama adalah cinta budaya lokal. Mengetahui dan memahami motif batik khas Betawi akan membuat kita lebih mengenal dan menghargai karakter masyarakat Betawi, sehingga akan menyemangati kita untuk mencintai dan melestarikan budaya lokal. Yang kedua, kreativitas. Ketika anak-anak menggambar motif batik khas Betawi, akan memberikan kesempatan untuk menyalurkan kreativitas dan keterampilan sekaligus memberikan kesempatan mengamati motif batik khas Betawi secara lebih teliti dan menuangkannya ke dalam gambar. Yang ketiga, kegembiraan. Ketika anak-anak melaksanakan praktik menggambar motif batik khas Betawi akan memberikan kegembiraan. Mengapa? Karena dapat menuangkan ide dan kreativitas serta menyalurkan rasa kecintaan terhadap budaya lokal Betawi. Demikianlah pembelajaran Miss Elsinta hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.